Mazmur pasal 23 ayat 4 dia mengatakan, sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya, sebab engkau besertaku, gadamu dan tongkatmu itulah yang menghibur aku. Daud pernah mengatakan bahwa dia tidak akan takut bahaya. Tetapi tahukah saudara bahwa semua orang punya rasa takut kalau menghadapi yang disebut namanya bahaya yang mengancam nyawa kita sendiri. Itu sudah naluri kita sebagai makhluk yang terbatas. Apakah dia pemberani, pahlawan, intelektual, ataupun orang yang berkuasa, penguasa, orang saleh, apalagi orang berdosa, termasuk Daud sendiri pun pasti dalam menghadapi yang disebut bahaya yang mengancam nyawanya, pasti akan mengalami sebuah ketakutan. Kalau semua orang juga mengalami sebuah rasa takut dan ketakutan menghadapi sebuah bahaya, kenapa Daud mengatakan, aku tidak takut bahaya? Apakah pada saat itu Daud sedang berpura-pura? Atau dia sedang bersandiwara? Atau dia sedang berbohong supaya kelihatan dia hebat? Jawabannya tidak. Daud sungguh-sungguh menyatakan bahwa dia tidak takut bahaya. Tetapi ketidaktakutan Daud kepada bahaya bukan karena dia menghadapinya berdasarkan kekuatannya, kekuasaan, kemampuan, atau karena dia punya pengawal, punya kerajaan yang begitu kokoh dan kuat ketika dia berada dalam lembah kekelaman lalu dia tidak takut bahaya. Tapi jelas yang membuat Daud tidak takut berjalan dalam lembah kekelaman, dia mengatakan karena Allah menyertainya, karena dia berjalan bersama dengan Allah. Jadi dapat kita mengerti spirit ketakutan yang ada pada Daud hilang ketika dia menyadari Allah menyertainya, ketika dia menyadari bahwa Tuhan bersama dengannya. Sama seperti seorang anak kecil yang takut oleh karena anjing yang menggonggongnya. Akan tetapi ketika dia melihat ayahnya menghampirinya, maka rasa takut itu sendiri berubah menjadi keberanian. Sehingga pada saat ayahnya datang, dia menjadi tampil gagah berani dan ikut menghalau anjing itu sendiri. Nah, pertanyaannya adalah kenapa anak ini yang tadinya begitu ketakutan, lalu sekarang kok jadi gagah berani? Karena pada saat ayahnya tidak ada bersama dengan dia, yang menjadi pusat perhatiannya adalah anjing yang menggonggongnya, yang dia anggap membahayakan hidupnya. Tetapi ketika ayahnya datang, dia tidak lagi mengarahkan pandangan perhatiannya kepada anjing itu, tetapi sudah mengalihkan pandangan dan perhatiannya kepada ayahnya. Maka dia menaruh keyakinan sepenuhnya kepada ayahnya, sehingga keyakinan itu yang menenggelamkan rasa takut itu sendiri. Dan dia dengan gagah berani menghalau anjing itu bersama dengan ayah. Anjing itu mungkin masih tetap menggonggongnya, tetapi karena dia tahu bahwa dia sudah bersama dengan ayahnya, maka rasa takut itu tadi tidak lagi menghantuinya. Karena yang dia pastikan adalah ayahnya ada bersama dengan dia. Nah, demikian juga dalam kehidupan kita. Sebagai orang percaya bahwa kita tidak sendiri. Ada Allah yang menyertai kita, ada Allah yang bersama kita. Allah tahu apa yang sedang terjadi pada hari-hari ini yang kita hadapi. Tapi yang harus kita pastikan adalah adakah kita menghadapinya bersama Allah, atau kita sedang menghadapinya dengan kekuatan kita sendiri. Kalau kita menghadapinya bersama dengan Allah, tentu kita tidak akan pernah menjadikan COVID-19 ini menjadi ketakutan yang membuat kita terkungkung dalam ketakutan dan kekhawatiran. Tapi masalahnya sekarang adalah apakah kita sudah benar-benar berjalan bersama Allah atau berada dalam penyertanya. Ini menjadi penting. Sebab kalau kita memang tidak berjalan bersama dengan Allah, kalau Allah tidak menyertai kita, bagaimanapun kita mengatakan, aku tidak takut. Sekeras apapun kita bicara, aku tidak takut. Tapi kita sebenarnya sedang menipu diri kita, bahwa sesungguhnya kita sedang berada dalam ketakutan. Tapi kalau orang yang sudah memastikan hidupnya bersama dengan Tuhan, berjalan bersama dengan Tuhan sama seperti Daud, dia tetap melewati yang namanya lembah kekelaman. Dia tetap berjalan di sana. Tetapi rasa takut itu tadi berubah menjadi sebuah keyakinan, sebuah peneguhan yang membuat dia begitu mantap menghadapi lembah kekelaman itu. Sama seperti kita hari ini. COVID-19 mungkin masih tetap beberapa saat akan kita hadapi. Tapi persoalannya bukan seberapa lama atau seberapa singkat. Tetapi yang harus kita pastikan adalah
Adakah kita disertai Allah? Adakah kita bersama-sama dengan Allah? Ini adalah yang menjadi perenungan kita hari ini. Kalau kita selama ini tidak berjalan bersama dengan Allah, biarlah COVID-19 ini atau coronavirus ini mengingatkan kita untuk kembali membangun hubungan kita dengan Allah. Sebab mustahil orang yang mengatakan atau yang berteriak, aku tidak takut, aku disertai Tuhan. Tapi kalau dia tidak punya hubungan yang baik dengan Allah, mustahil orang ini adalah orang yang disertai oleh Tuhan. Pada saat ini kita sedang disarankan untuk tinggal di rumah saja atau stay at home. Ini waktunya bagi kita untuk beristirahat dari segala kesibukan kita selama ini, untuk kembali merenung, untuk kembali mengambil kesempatan membangun mesbah keluarga, mesbah pribadi, supaya kita membangun hubungan kita dengan Tuhan sampai kita benar-benar mengalami penyertaannya, mengalami kebersamaan dengan Dia. Bukan hanya sebuah statement, tapi sebuah kenyataan di mana peneguhan itu ada di dalam hati, bukan ada dalam ucapan, tapi benar-benar ada sebuah peneguhan dalam hati. Aku tidak takut bahaya karena Allah menyertaiku.